Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan yang pertama ada Anis Fatona, kedua Intan Febrianti, yang ketiga ada Nur Aini. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang pertanggungjawaban sosial perusahaan. Berikut materi penjelasannya. A. Tanggung jawab sosial perusahaan. Tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility merupakan kontribusi perusahaan terhadap suatu pembangunan berkelanjutan dengan cara memanajemen dampak yang ditimbulkan dari aktivitas perusahaan yang memiliki berbagai tanggung jawab terhadap seluruh pemangku kepentingan, di antaranya konsumen dan lingkungan, dalam segala aspek operasi perusahaan yang meliputi 3 aspek, yaitu sosial, ekonomi, dan lingkungan. B. Perkembangan tanggung jawab sosial perusahaan CSR atau Corporate Social Responsibility di awal perkembangannya disambut dengan dingin karena dianggap akan memboroskan perusahaan. Namun, dalam perkembangannya, CSR merupakan salah satu isu sentral terkait dengan bisnis perusahaan. Sehingga pada akhirnya banyak perusahaan yang mulai fokus untuk melaksanakan kegiatan CSR. CSR merupakan new marketing dan termasuk bisnis praktis di mana banyak pemasar yang menyukai kegiatan bisnis praktis ini. CSR juga dianggap sebagai udara segar bagi perusahaan di tengah persaingan bisnis yang semakin ketat. Selanjutnya C. Ruang lingkup tanggung jawab sosial perusahaan. CRS berkaitan dengan cara bisnis bertindak terhadap individu maupun kelompok yang ada di dalam lingkungan. Kelompok dan individu tersebut disebut dengan pemegang kepentingan organisasi atau yang biasa disebut organization stakeholder. Stakeholder dalam organisasi meliputi individu, kelompok, maupun organisasi yang langsung dipengaruhi oleh praktik-praktik organisasi, sehingga mereka berkepentingan dengan organisasi. Selanjutnya D. Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan. Keterlibatan perusahaan dalam tanggung jawab sosial dan moral dapat diimplementasikan dalam kegiatan bisnis perusahaan. Asumsinya, supaya tanggung jawab sosial dan moral tersebut benar-benar terlaksana. Implementasi tersebut membutuhkan kondisi internal tertentu yang memungkinkan terwujudnya tanggung jawab sosial dan moral secara optimal. Griffin dan Ebert 2003 mengemukakan 4 tipe pendekatan tanggung jawab sosial perusahaan sebagai berikut. Yang pertama yaitu sikap obstruktif, yang kedua sikap defensif, yang ketiga sikap akomodatif, dan yang keempat yaitu sikap proaktif. Selanjutnya yaitu E, prinsip triple bottom lines atau 3P. CSR merupakan kepedulian perusahaan yang didasari atas 3 prinsip dasar yang dikenal dengan istilah triple bottom lines, yaitu profit, people, dan planet. Istilah tersebut dipopulerkan oleh John Elkington pada tahun 1997 melalui bukunya Cannibals with Forks, The Triple Line of 20th Century Business. Elkington mengembangkan konsep triple bottom lines dalam istilah economic prosperity, environmental quality, dan social justice. Dalam gagasan Elkington, perusahaan tidak lagi berpijak pada single bottom line saja yang berupa aspek ekonomi, dalam hal ini laba, namun juga terdapat 2 bentuk P lagi, yaitu people dan planet. Selanjutnya F, reputasi perusahaan dan karakteristik stakeholder.
Reputasi perusahaan merupakan persepsi yang dibangun dari sumber daya manusia yang ada di perusahaan yang ditunjukkan bagi kepuasan pelanggan. Untuk memperoleh reputasi yang positif dan berkepanjangan, dibutuhkan manajer yang memiliki kemampuan dan keterampilan untuk menciptakan, membangun, dan memelihara hubungan baik. Von Braun menyatakan reputasi terbentuk dari 4 sisi reputasi perusahaan, yaitu yang pertama kredibilitas, yang kedua keterpercayaan, yang ketiga keterandalan, yang keempat tanggung jawab sosial. Yang pertama yaitu kredibilitas atau credibility. Reputasi memperlihatkan karakteristik yang penting bagi perusahaan, yaitu berkaitan dengan profitabilitas dan mempertahankan stabilitas yang merupakan model dasar bagi pertumbuhan perusahaan yang baik. Kredibilitas dalam hal ini juga menyangkut kepercayaan bagi investor perusahaan. Yang kedua, keterpercayaan atau trustworthiness. Reputasi ini yaitu membangun kepercayaan dari stakeholder perusahaan. Perusahaan harus mampu membangun kepercayaan yang berjangka panjang, salah satunya dengan membangun kepercayaan pegawai. Memberdayakan pegawai yang tepat akan mampu menciptakan melalui pemberdayaan kepercayaan dari pegawai terhadap perusahaan. Yang ketiga, keterandalan atau reliability. Keterandalan menyangkut kemampuan perusahaan untuk membangun reputasi dengan menjaga kualitas barang dan jasa yang dijualnya, serta dapat menjamin pelayanan purna jual. Semua terkait dengan reliabilitas perusahaan terhadap pelanggan. Yang keempat, tanggung jawab sosial atau responsibility. Perusahaan bertanggung jawab untuk membantu pengembangan masyarakat sekitar. Selain itu, perusahaan juga bertanggung jawab untuk memelihara lingkungan.